Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen fiskal atau instrumen perpajakan secara khusus yang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga perekonomian, kita terus menggunakan instrumen, dan salah satu instrumen yang paling sering dan memang selalu menyentuh hajat hidup orang banyak adalah anggaran pendapatan belanja negara dan terutama instrumen perpajakan. Instrumen ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperbihakan kepada masyarakat tersebut. Desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan itu bisa meningkat kegiatannya karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya,
Juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga. Kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat, namun APBN itu instrumen bernegara bersama untuk seluruh perekonomian dan untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka APBN harus terus dijaga sehat dan harus sustainable atau berkelanjutan. Banyak sudah contoh negara-negara apabila APBN-nya sendiri tidak sehat dan tidak sustainable, maka APBN bukan sumber solusi tapi dia menjadi sumber krisis. Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat dengan 3 fungsi yang penting, yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan distribusi. Bagaimana kita membuat perekonomian sehat melalui APBN, menjaga stabilitas, apalagi sering terjadi guncangan-guncangan dari mulai COVID, geopolitik, kenaikan harga komoditas, bahkan waktu krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2010. APBN adalah instrumen yang diandalkan untuk menjaga stabilitas. Dan fungsi distribusi untuk mewujudkan azas gotong royong dan keadilan. Yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi. APBN juga menjadi instrumen untuk berbagai fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan menjaga lingkungan dan untuk memperbaiki inklusivitas. Dan APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Nah, di dalam APBN ini undang-undang perpajakan menjadi salah satu instrumen yang menentukan. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disetujui dan disepakati oleh DPR dan sudah mulai berjalan sejak tahun 2022 disetujui, 2023 kita jalankan, itu menganut azas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, dan menjaga kepentingan nasional. Undang-undang HPP didesain karena kita tahu internasional juga bergerak dari sisi global taxation regime. Maka kita harus bisa melindungi dan menjaga basis perpajakan kita. Sementara kondisi ekonomi Indonesia tentu tidak sama dengan
negara-negara lain dan siklus global. Maka selalu dicari titik keseimbangan menjaga perekonomian dalam negeri, namun pada saat yang sama antisipatif terhadap perubahan dan pergerakan yang terjadi baik di regional maupun global. Nah, saya akan men-skip ya, APBN dan Undang-Undang HPP itu merupakan perwujudan dari 3 fungsi tadi: alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Ini adalah fungsi yang akan terus kita jaga agar perekonomian kita bisa berjalan seimbang.